Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Mantan Ketua Senat Unila mengaku pernah terima titipan uang senilai 780 juta rupiah. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022 dengan terdakwa Andi Despiandi pada Rabu 14 Desember 2022. Sidang tersebut diagendakan dengan pemeriksaan keterangan saksi. Adapun jumlah saksi yang dihadirkan awalnya 7 orang, namun hanya 5 yang hadir, yakni M. Basri, mantan Ketua Senat Unila yang saat ini juga berstatus sebagai tersangka. 4 orang lainnya yakni Lis Yulianti, Agus Faisal, Fajar Riyandi, dan Helmi Yusuf, sedangkan 2 orang lainnya pun mangkir. Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arya Veronica dengan 2 hakim anggota, yaitu Charles Kolidi dan Edi Purbanus. Pada sidang tersebut, mantan Ketua Senat Unila Muhammad Basri mengatakan menerima titipan senilai 780 juta rupiah. Ia mengatakan uang tersebut sempat diserahkan semua ke Heriandi selaku Wakil Rektor 1 Unila. Basri mengaku uang senilai 780 juta rupiah itu merupakan titipan dari sejumlah orang di antaranya atas nama Destian, Wayan, dan Fajar. Menurut Basri, ia menyerahkan uang ke Heriandi karena ia penanggung jawab penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Sementara itu, saksi Lis Yulianti mengaku ia menitipkan anak kandungnya masuk Fakultas Kedokteran Unila kepada terdakwa Andi Despiandi. Lis merupakan ibu kandung dari calon mahasiswa titipan atas nama ZAP. Ia mengakui menitipkan anaknya kepada Andi Despiandi karena memiliki hubungan keluarga. Lis menjelaskan jika anaknya sempat daftar Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum Unila jalur SBMPTN 2021. Namun ZAP tidak lulus Fakultas Kedokteran dan diterima di Fakultas Hukum Unila. Pada tahun 2022, ZAP kembali ujian SBMPTN Fakultas Kedokteran Unila dan gagal. Barulah Lis menghubungi Andi Despiandi untuk menitipkan ZAP masuk Fakultas Kedokteran Unila jalur mandiri tahun 2022. 3 pekan setelah ZAP menjalani tes mandiri, lalu nomor pesertanya ia serahkan ke Andi Despiandi dan saat Juli pengumuman ZAP diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kendati demikian, Lis mengaku tidak pernah memberi uang terkait kelulusan anaknya. Berita selanjutnya, Kejari Lampung musnahkan barang bukti dari 43 kasus yang sudah inkrah. Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan pemusnahan barang bukti pada Rabu 14 Desember 2022 di kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Pemusnahan yang dilakukan didominasi narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Mukzan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan kasus tindak pidana umum. Pemusnahan yang dilakukan menurut Mukzan pada barang bukti yang sudah memiliki putusan pengadilan tetap. Adapun keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 392,305 gram, lalu 381 gram ganja serta ineks sebanyak 10 butir. Kemudian senjata tajam sebanyak 3 bilah dan juga badik sebanyak 5 bilah dan 2 senjata api. Ia mengatakan barang bukti narkotika dan psikotropika yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan Polres Lampung Utara beserta jajarannya yang selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di persidangan. Barang bukti narkotika tersebut didapati dari 24 perkara narkotika. Sementara secara keseluruhan barang bukti disita dari 43 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berita selanjutnya, raih 195 medali emas, Bandar Lampung juara umum Porprov Lampung 2022. Kota Bandar Lampung meraih juara umum Pekan Olahraga Provinsi Lampung yang ke-9 atau 2022 dengan capaian 195 medali emas. Humas Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung, Edi Purwanto, pada Selasa 13 Desember 2022 mengatakan, selain emas, Bandar Lampung juga meraih 178 medali perak dan 232 medali perunggu sehingga totalnya ada 605 medali. Pria yang akrab disapa Don Peci ini mengatakan peringkat kedua atau runner-up diraih oleh Kota Metro. Kota Metro mendapatkan 100 medali emas, 114 perak, 170 perunggu dengan total raihan medali sebanyak 384 medali. Sedangkan posisi ketiga yakni Kabupaten Pesawaran dengan 96 medali emas, 78 perak dan 120 perunggu dengan total medali sebanyak 294 medali. Edi mengatakan Kabupaten Mesuji paling buncit dengan 6 medali emas, 5 medali perak, dan 21 medali perunggu. Ia mengatakan Porprov 10 direncanakan akan digelar di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengapresiasi capaian para atlet Kota Tapis Beseri yang meraih juara umum. Eva mengucapkan terima kasih kepada kontingen Bandar Lampung di mana di dalamnya ada para atlet, pelatih, dan juga ofisial atas capaian tersebut. Raihan tersebut sekaligus mempertahankan trofi yang didapat Bandar Lampung pada ajang Porprov sebelumnya. Eva juga menjanjikan akan memberikan bonus yang bentuknya masih dirahasiakan. Bonus tersebut adalah bentuk apresiasi terhadap para atlet Bandar Lampung. Rencananya terkait hadiah atau bonus akan diumumkan pada pekan depan. Eva juga meminta para atlet untuk tetap giat berlatih dan mengasah kemampuan masing-masing. Terlebih akan ada ajang berikutnya yang diikuti yakni PON ke-21 tahun 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Kedepannya, KONI Bandar Lampung juga akan melakukan pembinaan sejak dini untuk mencari bibit atlet muda. Porprov Lampung ke-9 resmi ditutup pada Selasa 13 Desember 2022 malam di Stadion Pahoman. Berita selanjutnya, Herman HN hadiri peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD Nasdem Mesuji. Ketua DPW Provinsi Lampung Herman HN menghadiri peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Mesuji di Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji pada Rabu 14 Desember 2022. Selain Herman HN, para pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung, Ketua DPD Partai Nasdem Mesuji dan Tulang Bawang juga turut hadir. Kemudian anggota DPRD Provinsi Lampung, anggota DPRD Kabupaten Mesuji, para calon DPR RI dan simpatisan Partai Nasdem. Herman HN dalam sambutannya menyampaikan selamat atas dibangunnya gedung baru DPD Partai Nasdem Kabupaten Mesuji. Menurut Herman, dengan dibangunnya gedung baru DPD Partai Nasdem di Mesuji diharapkan dapat membawa pengaruh besar bagi perkembangan partai. Selain itu juga dapat membawa pengaruh besar bagi pembangunan di Mesuji. Tak kalah pentingnya, ungkap Herman, dengan kantor DPD Partai Nasdem Mesuji yang baru diharapkan bisa memenangkan pemilu 2024 atau minimal bisa mempertahankan kursi DPRD Kabupaten Mesuji yakni 10 kursi. Sementara Ketua DPD Kabupaten Mesuji Fuad Amrullah menuturkan, dengan dibangunnya gedung baru DPD Partai Nasdem Mesuji dapat menjadi peluang untuk memperbesar Partai Nasdem di Mesuji. Fuad juga mengingatkan kepada para kader untuk memperkuat perjuangan dan spirit guna memperbesar Partai Nasdem di Mesuji. Berita selanjutnya, modal Google Maps pria Amerika jalan kaki untuk bertemu kekasihnya di Pugung Tanggamus. Demi bertemu sang pujaan hati, seorang pria kewarganegaraan Amerika Serikat nekat datang ke Kecamatan Pugung, Tanggamus, Lampung.
Pria asal California, Amerika Serikat bernama Zack Sinner berusia 24 tahun tersebut datang ke dusun Ilian Baji, Pekon Tanjung Kemala, Tanggamus untuk bertemu dengan Melly Agustin yang merupakan kekasihnya. Kedatangan pria Amerika Serikat itu sempat membuat heboh warga Pekon Tanjung Kemala, Pugung, Tanggamus karena ia berjalan kaki seorang diri untuk mencari rumah kekasihnya tersebut. Menurut pengakuan Melly, saat itu Zack rela berjalan kaki dengan bermodalkan Google Maps dari Pasar Pagelaran hingga ke dusun Ilian Baji. Sebab Melly sempat share lokasi rumahnya kepada Zack sebelum ia dan Zack putus komunikasi selama 2 bulan terakhir. Ia mengaku sudah lebih 2 tahun menjalin kekasih dengan Zack dan pria tersebut juga sebelumnya sempat berniat mendatanginya di Indonesia. Namun Melly yang saat itu bekerja di Jakarta merasa belum siap ditemui kekasihnya tersebut. Hingga akhirnya Zack nekat menghampiri kekasihnya seorang diri ke kampung halaman. Melly juga menceritakan dirinya pertama kali menjalin komunikasi lewat sebuah aplikasi Badoo. Menurut pengakuan Melly, ia mendownload aplikasi hanya untuk belajar bahasa Inggris pada saat itu. Pada awal perkenalannya dengan Zack, semua berjalan seperti biasa. Akibat komunikasi intens antara Melly dan Zack, kemudian muncul rasa nyaman dari pria asal California tersebut. Zack sendiri terlihat nyaman berada di rumah kekasihnya itu. Keluarga Melly juga sempat menceritakan Zack cocok dengan makanan Indonesia. Selain itu, Zack juga menyukai sambal yang biasanya tidak disukai oleh orang Eropa karena pedas. Tak sampai di situ saja, Zack juga suka menyantap sayur, daun singkong, dan ikan asin. Melly mengaku dirinya berkomunikasi dengan kekasihnya menggunakan bantuan Google Translate karena Melly masih belum fasih berbahasa Inggris. Saat ditanya terkait kelanjutan hubungan keduanya, Melly berharap bisa ke jenjang yang lebih serius bersama dengan Zack. Menurut Melly, Zack akan kembali ke negaranya hari ini setelah 4 hari berada di Tanggamus. Berikut wawancara dengan Melly dan juga Zack. Dari tahun 2020, kayaknya sih 2020 ya, di aplikasi Badoo. Setelah itu ya cuman ngobrol aja sih, sebenarnya nggak ada niatan mau pacaran apa, dia bisa nyampe ke sini. Ngobrol nggak terasa waktu itu berjalan selama 2 tahun, dan akhirnya dia mungkin udah merasa nyaman sama penasaran mau lihat secara langsung, makanya dia berkunjung ke desa saya. Dengar-dengar katanya Jack ini jalan kaki dari Pagelaran sampai sini ya Kak ya? Iya, dia jalan kaki dari Pagelaran sampai sini. Karena mungkin nggak tahu ya, soalnya dia nggak memberitahu saya juga kalau dia mau ke sini. Tiba-tiba warga desa heboh aja dia tiba ada di sini kan. Oke. Kasih ya Kak. Ya. Berita selanjutnya, Grand Opening Imperial Kitchen dan Dimsum Lampung City Mall beri promo menarik. Imperial Kitchen dan Dimsum Lampung City Mall beri promo menarik di bulan Desember 2022. Marketing Manager Imperial Kitchen dan Dimsum Diki Widianto mengatakan, promo ini diberikan untuk menyambut Grand Opening Imperial Kitchen dan Dimsum Lampung City Mall. Promo harga berlaku pada tanggal 14 hingga 20 Desember 2022. Promonya adalah harga spesial Rp18.888 belum termasuk pajak untuk pembelian nasi goreng ala Yang Kau atau mie dengan ayam Chashu Barbecue. Berikutnya ada promo yang berlaku khusus Senin hingga Jumat kecuali akhir pekan dan hari libur, yakni harga spesial Rp9.999 belum termasuk pajak untuk pembelian dimsum Fiesta. Dimsum Fiesta ada menu siomay rumput laut, lumpia isi ayam dan jamur, dan bakpao telur asin. Selain itu ada promo harga spesial Rp19.900 hingga Rp38.900 untuk menu chef recommendation yang berlaku hingga 31 Desember 2022.
Chef Recommendation adalah menu-menu baru yang selalu berganti tiap 3 bulan sekali. Menurut Diki, pada Rabu 14 Desember 2022, dengan adanya menu-menu baru itu, konsumen tidak akan merasa bosan dengan menu-menu yang ada di sana. Kali ini, menu baru yang dihadirkan adalah es mangga kelapa, es jeli mutiara alpukat, siumai goreng, ayam goreng saus mentega, dan kue tiaw sapi. Imperial Kitchen dan Dimsum adalah resto yang menjual ada 27 menu dimsum yang rasanya dijamin enak dan berbeda dengan dimsum lainnya. Di antara menu-menu dimsum itu ada menu unik bakpao telur asin serta ada menu spesial yakni The Golden Dimsum dan The Legend Dimsum. Tak hanya dimsum, di Imperial Kitchen dan Dimsum juga ada menu lain yang tidak kalah enaknya. Menu itu adalah appetizer, sop konge, rice, special dishes, vegetable seafood, aneka minuman segar seperti mocktail dan juga aneka es. Konsumen bisa melihat langsung pembuatan menu-menu ini karena konsepnya adalah open kitchen. Selain bisa melihat langsung pembuatan, konsumen juga bisa melihat langsung bahan baku yang digunakan untuk membuat menu-menu itu. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.